baiklah. Ya, ya, memang sebelumnya saya sudah waktu dekan dan pasca sarjana itu sudah aktif ya. Karena itu saya sebelum jadi rektor itu mahasiswa di mana-mana menulis the next rector itu nama saya. Padahal saya enggak. Karena saya sebelumnya jadi dekan itu saya aktif sebagai pasca sarjana juga. Jadi waktu jadi dekan itu karena yang membantu pada waktu itu pembuatan bendungan sini itu saya juga berhubungan sama militer. Jadi saya sudah aktif ya. Nah, waktu saya jadi direktur pasca sarjana, kebetulan saya ditugaskan, ya bukan ditugaskan, saya memang buat apa yang saya katakan West End. West End itu gedung pasca sarjana. Karena sebelah barat tidak ada lagi yang gedung yang tinggi. Nah, itu Pak Kanto rektornya, wah itu saya sekali ya. Karena gedung itu nggak memakai uang universitas 1 sen pun. Saya kebetulan semua proyek dari Bank Dunia itu yang tanda tangan saya. Karena itu pasca itu yang paling kaya di Indonesia. Nggak ada pasca itu. Tadinya pasca yang paling besar itu Gajah Mada. Karena saya pergi ke ITB, itu enggak ada. Unpad itu, wow, saya kan menguji karena berkali-kali. Itu saya mencari paskanya susah sekali. Ya. Nah, di sana saya sebentar. Karena saya pindahkan dari pasca sana ke pasca baru. Ya bukan saya pindahkan saja. Saya mengadakan reorganisasi. Karena dulu pasca itu ya, setiap proyek itu uangnya sendiri-sendiri. Jadi kalau saudara itu, loh gimana? Oh, saya waktu pindah itu nggak bisa. Harus dijadikan satu. Oh, itu orang pasca ya senang sekali karena sangat fokus ya. Ya itu. Nah pada waktu itu juga kebetulan kita punya uang banyak ya, yang paling kaya. Sehingga saya membuat gedung itu. Saya bukan membuat gedung itu saja, tapi membantu universitas memperbaiki ya. Nah itu luar biasa. Cuma kebetulan waktu membuat gedung itu kan krisis kita. Krisis baru. Kan jadi saya jadi rektor kan 98. Pada waktu krisis betul.
Karena itu gedung pasca sarjana itu atasnya itu saya mencari baja, nggak ada. Oh, gimana Pak Yakubus ini kontraktornya? Gimana? Nggak ada baja. Untuk itu. Ya, nggak apa-apa pakai kayu, tapi yang kelas utama. Belum saya carikan jati yang kelas utama. Jadi gedung pasca yang di atas itu pakai jati. Ya, tapi luar biasa. Nah, itu gedung pasca itu kan waktu itu krisis. Mencari tekel itu nggak ada. Saya mencari tekel di mana-mana. Di Jakarta dan sebagainya. Saya mencari. Karena untuk mencari tekel itu susah sekali. Ya, itu salah satu. Nah, pada waktu saya jadi rektor itu, kan terjadi reformasi. Reformasi itu kan semua kumpul di mana itu, di halaman rektorat itu. Semua universitas Katolik dari Muhammadiyah, dari semua kumpul sana. Jadi ya itu saya jadi rektor itu termasuk ya jadi mahasiswa juga ya, seolah-olah pimpinan mahasiswa, tapi sebetulnya saya enggak pernah memimpin mahasiswa ya. Cuma mahasiswa menganggap saya sebagai yang menjadi itu. Nah, karena itu waktu saya rektor itu kan saya ditawari Habibie langsung. Itu Pak harus jadi menteri, karena menteri itu harus saya enggak mau. Kan gedung itu khusus ya, yang gedung melingkar itu ada di Jogja atau di Indonesia ada enggak? Enggak ada. Ya. Jadi waktu membangun itu, saya kan ada 2 teknisi yang baru pulang dari Amerika. Ya. Lalu saya tanya, ya itu fondasinya nanti gimana? Itu gedung itu dan melingkar itu. Ya fondasinya itu lain. Wah ya, itu seperti kipas katanya. Fondasinya itu seperti kipas. Itu ya nggak apa-apa. Itu cuma pada waktu sudah dibangun itu, saya bilang ini kurang tinggi, itu harus dinaikkan 75 cm ya. Sebab kalau gedung itu di bawah, itu di bawahnya nggak ada. Itu gedung itu harus seperti pusat, itu harus bertingkat. Jadi ya, karena itu dinaikkan 75 cm dan kalau 75 cm airnya hujan tuh masuk ke kolam. Bukan kalau di bawah itu masuk airnya kolam yang masuk ke pasca. Gimana? Staf pasca sarjana itu kan banyak yang belum pernah keluar negeri. Iya, karena itu saya bawa, ya harus pernah. Ya, pertama ke Australia dan ke Malaysia itu ya satu ya. Setelah pulang itu
Yo, sekarang ganti ya. Sekarang mau ada seminar di Kanada yang mengenai pasca. Itu saya ngajak rektornya sama keluarganya, semua staf itu sama keluarganya. Saya bayarin semua dari uang pasca. Kok bisa? Rektornya itu ya nurut sama saya. Karena yang mencarikan hotel, mencarikan itu transport, itu ya saya semua. Itu yang saya. Nah, itu ya kalau boleh dikatakan itu adalah prestasi dari pasca sarjana. Bisa mengangkat, membawa rektornya itu kemana? Dan rektornya mau ya. Ya, akhirnya ya kita dulu berkali-kali seminar pasca sarjana juga di Australia. Itu juga semua staf ikut ke Australia. Ya, jadi ya pengalaman dari luar negeri itu ya harus Nah, karena sejak itu pasca sarjana itu hubungannya dengan universitas-universitas di luar banyak sekali, dengan Kanada, dengan Amerika, dengan Australia. Itu kita rapat dekat sekali. Ya, itu salah satu. Karena itu waktu ada pertemuan di pasca sarjana, itu kan mengundang dari ya seluruh dunia, dari Thailand, dari apa, kan datang ke sini. Nah, dulu yang jadi apa adalah pasca sarjana. Pak siapa namanya yang sekarang apa di Dikniknas itu bagian kemasipan apa Nizam sama Pak itu sama dulu ketua apa dekan kehutanan Hardi itu saya minta untuk mengantukkan itu semua staf itu ya. Saya bawa ke Hotel Garuda ya mereka itu dari Brunei, dari Thailand, dari dia terkejut kok bisa murah sekali hotelnya. Ya karena kita sudah punya apa ya. Nah, itulah apa ya, setengahnya prestasi pasca sarjana karena dulu terkenal sekali karena sama. Saya kan lama ya di Australia. Nah, itu saya sebetulnya ada kenapa saya membuat disertasi mengenai Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Ya, itu alasannya pribadi. Karena mertua saya di Sumatera Barat, nggak pernah saya ke Sumatera Barat. Jadi saya memilih Sumatera Barat ya. Tapi setelah sana saya ditunjukkan sama supervisor saya. Ya memang banyak dibandingkan sama Sulawesi Selatan ya. Nah di situ saya mendapatkan topik yang cukup
di Sumatera Barat itu ternyata ya agama, demokrasi dari sana itu dari bawah betul. Saya indekos di Sumatera Barat itu kebetulan kan saya punya sandal pembantu biasa sekali memakai sandal saya. Ya biasa orang sana itu. Ya itu kan betul-betul demokrasi. Saya kan sering pembuktian ya sama itu yang punya itu sopir itu nggak mau makan itu tersendiri. Kalau sendiri di sini biasanya sopir kan pergi sendiri ya. Oh di sana, mereka yang bersama-sama. Waduh, saya memang di sana apa dari ya demokrasi betul dari bawah ya. Nah, lain sekali dengan Sulawesi. Ya, saya kan lalu melihat itu ke Haram-Jakar pemberontakan. Ya, Haram-Jakar itu orang kalau melihatnya dia sebagai pemberontak kan. Wah, kalau kita ke Sulawesi Selatan, Haram-Jakar itu pahlawan. Bagaimana? Karena yang dulu yang mengangkat orang Sulawesi Selatan itu termasuk pada waktu Haram-Jakar. Haram-Jakar itu kan sekolahnya di Solo. Nama Haram-Jakar itu sebetulnya bukan namanya dia. Dari mana itu nama Haram-Jakar? Karena gurunya Muhammadiyah ini namanya Haram-Jakir. Wah, karena itu dia kemudian merubah menjadi namanya Haram-Jakar. Kamu melihat gurunya. Ya sekarang pasca kan lain ya. Dulu pasca kan jadi satu. Dulu setiap dokter itu kan gedung pasca. Tadinya di universitas, lalu kemudian dibuat di gedung pasca itu. Yang lulusan dari gedung itu banyak. Akbar Tanjung, lulusannya itu lulusan dari pasca sarjana. Karena memang pada waktu dibuat tingkat 5 itu, ya saya masih direktur pasca. Itu untuk membuat depannya, itu untuk ujian, ya itu kan dibuat dari kayu itu khusus itu. Sekarang ya ujian dokter itu kan dikembalikan ke fakultasnya. Lalu pasca itu gimana? Saya nggak tahu. Saya kan direktur paskanya ini tiap tahun datang ke sini. Ibu siapa itu? Ya saya tanya, ya gimana jumlah apa mahasiswa pasca sekarang? Ya susah itu dianukan masing-masing itu. Ya jelas sekarang strukturan apa pasca itu lain sekali. Kan sekarang tidak di bawah universitas lagi. Ya memang di bawah. Tapi ada direktur sendiri terhadap program-program pasca. Ya. Tapi hubungan antara program-program pasca itu kan tidak ada kaitan.
saudara di PSKP tahu program apa pasca dari teknik? Tidak tahu. Dulu waktu di bawah saya semua tidak tahu. Nah itu kalau dilihat itu organisasi paskanya itu ya koordinasinya itu kurang ya. Sekarang doktoral itu dokter dikelola siapa? Pasca, tapi masing-masing fakultas. Hah? Iya masing-masing fakultas kan? Ya karena yang menguji itu siapa sekarang? Obat. Ya, kalau dulu saya pernah ditanyai Jakarta, ya itu Pak sekarang karena masing-masing fakultas itu apa? Saya dulu kalau nguji dari fakultas hukum, dari fakultas ekonomi, dan saya ikut uji. Karena pernah Pak Mubi bilang, Pak Mubi ya, itu bilang karena ada fakultas hukum di bawah Pak Kusnadi, itu waktu ujian saya tanya, dia nggak bisa jawab. Dia karena menulis DPR. Nah saya tahu, itulah sekali-kali orang dalam ujian itu harus dilibatkan yang itu. Dulu kan ada persoalan itu. Ya, waktu di atasnya Pak Hairil Anwar. Itu ada dari pertanian itu menulis tentang gizi. Wah, dari kedokteran bilang gak bisa itu. Akhirnya gak jadi. Gak jadi itu. Karena dulu itu gak ada hubungan ya. Dan dari pertanian, memang kalau menulis gizi, siapa yang Nah, dulu pernah ada lagi dari ya biologi yang dia menulis doktor tentang komodo. Padahal sudah bagus sekali ya nunya. Akhirnya dari kedokteran kedokteran hewan itu banyak ya. Tidak bisa. Akhirnya nggak jadi dia. Nggak jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Dokter biologi. Ini karena menyangkut masalah hewan. Jadi yang tahu betul dari kedokteran hewan. Nah itulah. Kadang-kadang kalau koordinasinya itu kurang baik ya. Nah ini kadang-kadang saya pernah dikritik di Jakarta itu. Boleh Pak, lulusan sini Pak Taufik Abdullah itu secara itu bagaimana Pak? Kok sekarang kok tidak ada kaitan antara ya fakultas satu sama yang lain itu? Tidak ada hubungan.